juta penderita COVID-19 di dunia. Informasi Dan terbaru yang kami hingga hari dapatkan, satu ada lagi menteri 185 yang dari dikonfirmasi positif COVID-19. Ini Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia Iya, sudah dinyatakan bahwa positif COVID-19. Sementara itu kalau kita lihat pandemi sudah berlangsung beberapa tahun. Di tahun 2022, Kemendikbud telah mengeluarkan kebijakan tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Dalam hal ini, kita sudah learning loss selama beberapa tahun. Setelah melaksanakan pembelajaran daring selama beberapa tahun, akhirnya hari ini anak-anak sudah bisa melakukan pembelajaran secara luring di sekolah. Pembelajaran secara luring dengan kurikulum baru yang diterapkan yaitu kurikulum merdeka menjadikan terobosan untuk mengatasi learning loss yang terjadi imbas dari adanya pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hapsari Catur Mardika. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membagikan perspektif saya mengenai pembelajaran yang memerdekakan peserta didik dan bagaimana implementasinya di sekolah tempat saya PPL, yaitu di SMP Negeri 4 Surakarta. Kemudian saya juga akan menyampaikan bagaimana perspektif saya terkait pembelajaran yang memerdekakan. Pada hakikatnya, murid memiliki kodratnya masing-masing. Kita sebagai pendidik ataupun guru, seyogyanya bisa menjadi among yang menuntun dan mendorong tumbuh dan hidupnya sesuai kodratnya, agar peserta didik tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan yang memerdekakan merupakan pendidikan sebagai tempat berseminya benih-benih kebudayaan yang hidup di masyarakat. Sejalan dengan tujuan visi dari SMP Negeri 4 Surakarta adalah unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, berkarakter berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Saya memiliki visi membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik menjadi pribadi merdeka yang cerdas, berkarakter Pancasila, kompetitif di masyarakat global, dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Perspektif pendidikan yang memerdekakan artinya menumbuhkan kemandirian belajar kepada peserta didik. Yang pertama, tidak memaksakan peserta didik. Peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran, menumbuhkan rasa ingin tahu mereka, dan menjadikan mereka peserta didik pembelajar sepanjang hayat. Visi yang telah saya buat akan diwujudkan dalam beberapa prakarsa perubahan sesuai pendidikan yang memerdekakan dengan bentuk praktik belajar yang akan dilaksanakan sesuai dengan pembelajaran yang memerdekakan berupa gagasan untuk menjawab masalah dan tantangan yang muncul dalam implementasi pembelajaran yang memerdekakan. Di antaranya yang pertama yaitu melibatkan peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran, mulai dari perumusan tujuan pembelajaran, kesepakatan kelas, serta proses dan asesmen evaluasi bersama. Tujuannya adalah melatih kemampuan berpikir peserta didik selain melaksanakan pembelajaran secara demokratis. Yang kedua, metode pembelajaran yang akan saya gunakan akan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, namun metode dalam pembelajaran merdeka juga dilihat dari seberapa menantangnya bagi peserta didik, serta diharapkan metode yang digunakan adalah metode yang berbasis masalah atau proyek. Yang ketiga, kerjasama dan kolaborasi. Pada pendidikan yang memerdekakan, diperlukan pendidik, orang tua, dan masyarakat supaya paham pada paradigma baru pada pembelajaran yang memerdekakan. Seluruh elemen harus mengetahui dan aktif lingkungan sekolah dalam pendidikan harus didesain sebagai sebuah ekosistem mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan dan nyaman dalam mengembangkan dirinya. Selain itu, pembelajaran juga didesain agar menumbuhkan sikap,
pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Pendidikan di Indonesia tengah mengalami proses transformasi menuju pendidikan yang memerdekakan. Jadi, marilah kita ambil bagian dalam proses transformasi. Bersama berkolaborasi menjadi guru profesional dengan pendidikan profesi guru, kita bisa.